Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok presentasi mata kuliah Audit Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami. Adapun nama kelompok kami yaitu 1 Habil Nurdiansyah, Maman Hermawan, Ananda Salsabila, Ilyas Ruhyat, Ade Nurmansyah, dengan judul Audit Sistem Pengendalian atas Persediaan Barang PT Telkom Akses Jakarta Utara. Berikutnya, slide berikutnya. Pendahuluan. PT Telkom Akses merupakan salah satu dari anak perusahaan BUMN yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh PT Telkom. PT Telkom Akses aktif dalam pekerjaan jasa konstruksi, instalasi jaringan, akses dan menyedia managed service operation and maintenance. Jaringan akses broadband saat ini PT Telkom Akses sejak ke PSB seperti pemasangan internet, telepon, TV kabel, dan maintenance gedung, ruko, dan mall. Terkait dengan persenjataan PT Telkom Jakarta Utara mempunyai gedung yang dibagi menjadi 2 material. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk yang ini tahapan perencanaan langkah-langkah dalam pelaksanaan audit. Untuk yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga mengumpulkan bukti serta mengevaluasi, yang keempat dokumentasi, dan yang kelima menjadikan laporan tersusun. Next. Manfaat audit atas pengendalian barang saat implementasi. Yang pertama, mengetahui apakah teknisi dan bagian gudang telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, menerapkan sistem baru sehingga telah untuk karyawan yang jahil. Yang keempat, yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai kebutuhan. Yang keempat, peraturan perusahaan yang baru diharapkan sudah diketahui karyawan. Yang kelima, kesiapsiagaan bagi teknisi dan penjaga gudang. Dan yang terakhir, kena mengikuti sistem sesuai attitude. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada hasil audit. Selama audit berjalan sesuai rencana, diharapkan setiap masing-masing divisi tidak hanya teknisi dan bagian gudang saja, namun dari tim support help desk dapat membantu sistem kerja perusahaan yang baru demi berlangsungnya perkembangan bagi perusahaan serta kelangsungan bersama. Dengan adanya proses ini, diharapkan seluruhnya dapat menerapkan serta melakukan penyusunan dan pemeliharaan keamanan dan juga bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan prosedur. Manajemen keamanan juga mencakup pengawasan serta uji coba dalam sebulan ke depan. Diharapkan berjalannya sesuai dengan rencana perusahaan. Di sini ada hasilnya menggunakan COVID. Ada tahap awal, tahap pengumpulan pengolahan data, tahap analisis, sama tahap kesimpulan dan saran. Di sini ada identifikasi masalah, terus menuju ke menentukan tujuan batas masalah, studi pendahuluan, studi perpustakaan, studi objek penelitian, sampai kesimpulan dan saran. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Maksud utama dari COVID media jelas dan praktik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkat dunia, membantu manage risiko terkait dengan COVID, melaksanakannya dengan menyediakan satu kerangka IT governance dan
petunjuk kontrol objektif rinci untuk manajemen perusahaan bisnis, user, dan auditors. Kerangka kerja COVID. COVID menyediakan referensi base business practice yang mencakup keseluruhan proses bisnis perusahaan dan aplikasinya dalam struktur aktivitas logis yang dapat dikelola serta dikendalikan secara efektif. Secara keseluruhan, konsep framework COVID dapat dilihat dari terpanjang, yaitu 1. Kriteria informasi, 2. Sumber daya, 3. Proses. Next. Pelaporan. Laporan hasil audit merupakan kesimpulan pendapat auditor yang objektif dan profesional dengan menyusun hasil akhir audit, yaitu merupakan kegiatan dalam proses audit operasional yang mencerminkan kredibilitas dan profesionalisme pemeriksa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Oke, kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah dari data di atas dapat disimpulkan bahwa adanya audit dapat diperketat atau dilakukannya pengecekan secara persetujuan kedua belah pihak dapat mengumpulkan data permasalahan hingga mengumpulkan data lalu dicarikan solusi terbaik demi berkurangnya atau tertutupnya masalah yang ada dapat membebani perusahaan. Dan saran dari kami adalah sebaiknya dalam bekerja di perusahaan utamakan kedisiplinan serta ketekunan atau kejujuran agar terciptanya lingkungan kerja yang baik. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.